Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, di akhir bulan Februari ini ada dua kabar yang membahagiakan untuk kita semua, yaitu masih terkait bantuan sosial. Kabar yang pertama, nanti akan ada 3 juta penerima bansos baru. Kabar yang kedua, bagi yang bantuannya tidak cair karena terkendala desil. Nah, desil ini Bapak Ibu itu bisa diusulkan untuk perubahan dan ada yang sudah berhasil. Nah, Bapak Ibu, kedua informasi ini akan saya rangkum pada video kita kali ini. Bagi yang ingin tahu, ingin menambah wawasan terkait bansos, berikut penjelasan lengkapnya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih masih menyimak info di channel YouTube Ahmad dari Effendi. Dan pada kesempatan kali ini, video kali ini adalah video info bansos ya. Terkait ada dua kabar yang membahagiakan di akhir Februari tahun 2025. Sebelumnya akan saya kasih tahu dulu bahwasanya untuk PKH dan juga sembako tunai ya, tahap 1 atau triwulan 1 Januari, Februari, Maret itu sudah disalurkan. Infonya sudah beredar, bahkan dari yang menonton video saya mungkin sudah mendapat bantuannya. Ada yang mendapat PKH saja, ada yang mendapat sembako saja, ada yang mendapat keduanya, PKH dan sembako. Dapat berapapun itu ya, disyukuri Bapak Ibu, karena banyak yang belum bisa mendapat bansos karena faktor kuota kesediaan bansos yang ada. Nah Bapak Ibu, dari informasi penyaluran yang sudah disampaikan sebelumnya oleh pihak Kementerian Sosial melalui website resminya, ternyata masih ada dua kabar membahagiakan di akhir bulan Februari kali ini Bapak Ibu ya. Yang pertama yang tadi saya sampaikan di awal video, yaitu akan ada kurang lebih 3 juta penerima bansos baru se-Indonesia. 3 juta ini terdiri atas 1 juta penerima PKH dan 2 juta penerima BPNT atau sembako tunai. Totalnya ada sekitar 3 juta penerima bansos. 3 juta ini dari mana? Yaitu dari kuota yang ada. Jadi untuk kuota PKH itu kan 10 juta penerima Bapak Ibu. Untuk BPNT itu sekitar 18 juta penerima. Nah karena kemarin itu sudah ada pembaharuan tingkat kesejahteraan atau adanya survei-survei ulang, di mana ketika dilakukan survei ulang ternyata banyak penerima bansos yang sudah tidak layak. Ya ada yang sudah punya sepeda motor 2 dan itu sepeda motornya bagus-bagus ya. Ada yang ketahuan sudah punya sawah luas, ada yang punya kebun yang luas ya, dan lain sebagainya. Sehingga bagaimanapun itu ya sudah tentu tidak layak bansos dan harus dicoret. Nah, ketika sudah dicoret ini maka ada kuota kosong, di mana kuota kosong ini diambilkan dari mereka yang belum pernah mendapat menerima bansos tapi masuk desil rendah. Nah, itulah nantinya akan menjadi penerima-penerima bansos baru. Ya, itu sekitar 3 juta orang, 3 juta keluarga se-Indonesia ya. Dan infonya untuk bulan-bulan ini masih tahap pendataan dan juga tahap proses pencetakan rekening kolektif. Jadi nanti proses penyaluran bansos kan menggunakan rekening ya Bapak Ibu ya, menggunakan kartu merah putih atau ATM merah putih. Nah, itu infonya masih proses pencetakan ya, tentunya mencetak rekening 3 juta orang itu tidak mudah Bapak Ibu ya, jadi perlu waktu. Dan infonya waktunya nanti sekitar 1-2 bulan ya. Jadi selamat kepada Anda yang nantinya menerima bansos baru, manfaatkan dengan sebaik mungkin ya Bapak Ibu ya. Berikutnya informasi baik yang kedua kali ini, yaitu kita berhasil Bapak Ibu ya. Jadi ini infonya ada yang sudah berhasil menurunkan desil. Nah, ini perlu diketahui dulu Bapak Ibu terkait desil ya. Ini ada yang salah paham
kalaupun yang belum paham tidak apa-apa, ini saya kasih infonya. Bahwasanya yang menentukan desil itu dari Badan Pusat Statistik atau BPS ya. BPS itu nanti menentukan desil, Kementerian Sosial tinggal mengolah datanya. Jadi yang masuk desil 1, 2, 3, 4 siapa saja, dan bantuan yang bisa diberikan apa saja nanti Kementerian Sosial. Tapi yang menentukan desil, Anda masuk desil 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu nanti dari Badan Pusat Statistik. Dan untuk mengecek Anda masuk desil berapa itu bisa pakai cek bansos. Link cek bansos itu sekarang sudah semakin simpel, tinggal memasukkan nomor NIK dan Anda bisa mengecek desil Anda berapa. Nah, Bapak Ibu, tentunya ada juga penerima bansos yang dia itu sebenarnya masih sangat layak tapi tercatat desil yang tinggi. Nah, desil tinggi ini bisa jadi saat kala itu ada registrasi sosial ekonomi ataupun survei atau apa ya. Dia itu saat disurvei entah orangnya tidak ada atau gimana tapi tercatat punya aset. Nah, tapi Bapak Ibu, jika data itu tidak benar, Anda bisa melakukan sanggahan. Ya, Anda bisa mengajukan pemutakhiran atau perubahan desil. Pengajuannya di mana? Pengajuannya yaitu melalui aplikasi cek bansos atau langsung datang ke desa atau kelurahan untuk pengajuan perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Kalau melalui aplikasi cek bansos, Anda tidak perlu ke desa kelurahan, cukup dengan HP saja. Nah, Mas, apakah kira-kira bisa berhasil? Bisa, Bapak Ibu. Inilah contohnya, Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh dari keluarga yang semula dia desil 3 turun ke desil 1 karena sudah ada perubahan atau perbaikan. Keluarga tersebut mungkin sudah disurvei oleh petugas atau dia sendiri mengajukan perubahan untuk disurvei ulang, itu bisa. Anda nanti juga bisa Bapak Ibu, jadi kabar baiknya Anda nanti juga bisa pengajuan misal ya, misal seharusnya Anda desil bawah tapi tercatat 6, 7, 8, 9, 10 itu bisa melakukan perubahan pengajuan. Caranya bagaimana? Caranya Anda bisa kunjungi cek bansos, Anda klik profil. Nah, di sana akan muncul Anda desil berapa, di situ silakan ajukan perubahan. Diklik yang kolom berwarna merah itu, nanti akan ada notifikasi atau pemberitahuan bahwasanya Anda bersedia dilakukan survei ulang. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu ada 2 kabar baik pada kesempatan kali ini. Yang pertama akan ada penerima bansos baru khususnya bagi yang belum pernah dan dia masuk kategori prasejahtera. Berikutnya bagi yang salah perhitungan sosial ekonomi, menurut Anda datanya salah, Anda bisa melakukan perubahan desil, nanti akan disurvei ulang oleh petugas. Nah, itu Bapak Ibu 2 kabar baik pada kesempatan kali ini. Semoga infonya bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat ya. Kita ketemu lagi di info bansos berikutnya. Saya Hadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.